saya katakan bahwa ini diamnya warung stick and stick menunjukkan bahwa mereka takut nama Yusuf Mansur membuat citra dari warung stick and stick ini menjadi jelek, sehingga mungkin akan ditinggalkan oleh para pelanggan dan konsumen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al-Walid. Sampai hari ini belum ada jawaban dari pihak warung stick and stick maupun Jody Broto Suseno terkait Yusuf Mansur dan warung stick and stick. Seperti apa Yusuf Mansur di warung stick and stick? Tidak ada jawaban dari warung stick and stick, teman-teman. Padahal Pak Darso sudah secara resmi memberikan surat gitu, berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai hubungan Yusuf Mansur dengan warung stick and stick. Karena Yusuf Mansur sendiri sudah memberikan pernyataan gitu bahwa dia bergabung di warung stick and stick di tahun 2010. Kemudian mengembangkan warung stick and stick bersama Jody Broto Suseno. Entah dari mana duit yang dimiliki oleh Yusuf Mansur sehingga bisa bergabung sebagai investor di warung stick and stick ini. Saya nggak paham juga gitu. Karena setahu saya orang ini bukan pengusaha. Yang saya tahu, dia suka mengumpulkan uang, membuat orang-orang itu bersedekah gitu, entah menggunakan emas, kendaraan, uang, dan sebagainya macam. Yang kita tidak ketahui sampai hari ini untuk apa sedekah itu dikumpulkan dan kemana aliran sedekah itu kemudian digunakan gitu. Sampai sekarang tidak diketahui. Belum lagi ketika kita berbicara mengenai kasus-kasus investasi yang mana ini diduga investasi bodong yang itu menyeret nama Yusuf Mansur. Saya pikir mungkin ini salah satu hal yang kemudian membuat pihak warung stick and stick ketakutan untuk kemudian diketahui bahwa warung stick and stick ini dikelola oleh Yusuf Mansur. Mungkin takut gitu, karena nanti akan merusak citra warung stick and stick sendiri. Mungkin pelanggannya atau peminat dari warung stick and stick akan mundur gitu. Akan tidak lagi mau makan di sana kalau benar-benar tahu dan yakin bahwa memang warung stick and stick ini sebagian dikelola oleh Yusuf Mansur gitu. Ini mungkin ketakutan dari Yusuf Mansur, karena pertanyaan-pertanyaan Pak Darso dalam surat tersebut itu hanyalah bagian dari klarifikasi gitu. Bagaimana? Apakah memang Yusuf Mansur ini bergabung dengan warung stick and stick? Kapan gitu? Berapa outlet yang dikelola Yusuf Mansur? Tapi kan pihak warung stick and stick tidak memberi jawaban sampai sekarang. Takutkah? Seperti halnya yang saya bacakan, nanti saya akan bacakan dari sebuah portal berita di tv1news.com. Bukan cuma bayar ganti rugi investasi batu bara. Ini sederet kasus Yusuf Mansur soal kontroversi bisnisnya. Memang banyak kasus-kasus yang menyeret nama Yusuf Mansur ini. Inilah yang membuat saya berpikir, apakah diamnya warung stick and stick, PT Warung Stick and Stick, dan juga Jody Broto Suseno sampai hari ini, bungkamnya dia, apakah karena takut kalau nama Yusuf Mansur ini akan menyeret-nyeret usaha dari bisnis kuliner ini akan menyeret dan membuat bisnis kuliner ini kemudian ikut terjerembab, jatuh gitu. Jakarta tv1news.com. Yusuf Mansur dan rekan-rekannya menjadi sorotan atas kekalahan gugatan investasi batubara. Yusuf Mansur mengalami kalah gugatan soal investasi batubara di Pengadilan Negeri Bogor. Ustadz Yusuf Mansur harus membayar ganti rugi sebesar 4 miliar 75 juta, ini salah tulis ya. 4 miliar 75 juta kepada salah satu investor menjadi penggugat, Ilis Siti Rohma, atas putusan majelis hakim. Informasi Yusuf Mansur wajib bayar ganti rugi investor baru batubara berdasarkan penyampaian putusan majelis hakim dari laman sistem informasi penelusuran perkara SIPP PN Bogor diterbitkan secara ekor pada 8 September 2024 lalu. Yusuf Mansur berdasarkan putusan majelis hakim terbukti telah mencoba wan prestasi perjanjian investasi proyek batubara. Ustadz Yusuf Mansur mengingkari janjinya terhadap investasi tersebut di PT Adi Partner Perkasa. Ya memang Yusuf Mansur ini komisaris PT Adi Partner Perkasa sebelum digantikan. Ya entah seperti apa, yang jelas ada sebuah putusan pengadilan yang itu sudah pernah juga saya bacakan. Ada tulisan secara jelas di situ ditulis Yusuf Mansur sebagai komisaris dari PT Adi Partner Perkasa, teman-teman. Menghukum tergugat 1, 2, 3, 4, dan 5 secara tanggung renteng untuk membayar kerugian material dan imaterial kepada penggugat seluruhnya sebesar 5 miliar 75 juta. 5 miliar. Demikian bunyi putusan majelis hakim dikutip tv1news.com Jumat 27 bulan 9 2024. Ini gimana sih? Penulisan beritanya nggak ini ya. Ini harusnya 4 miliar 75 juta ya. Selain prestasi investasi proyek batubara, Ustadz Yusuf Mansur memiliki sederet kontroversi bisnis yang pernah dilakukan sebelumnya. Lantas apa saja deret kontroversi bisnis Yusuf Mansur selain investasi proyek batubara?
Satu, cabut izin PT Paytrend Asset Management. Ini juga pernah saya angkat dulu, pernah kami angkat dulu berita ini bulan-bulan 5-an ya, ketika Paytrend Asset Management ini dicabut. Dan memang banyak sekali kasus-kasus yang ada pada Yusuf Mansur ini. Ini kan kemudian saya bisa mengambil kesimpulan kalau memang orang ini benar, kok bisa banyak kasus yang ada yang menyeret namanya gitu. Kalau memang orang ini dianggap sebagai ustadz yang benar, kok bisa banyak banget kasus gitu loh. Banyak banget kasus yang menyeret namanya gitu. Dan semuanya berhubungan dengan duit, teman-teman. Satu, cabut izin PT Paytrend Asset Management. Sebelumnya, Yusuf Mansur menjadi sorotan publik lantaran adanya berita Otoritas Jasa Keuangan atau OJK resmi mencabut izin bisnisnya PT Paytrend Asset Management atau PAM. OJK mencabut izin PT PAM milik Yusuf Mansur terjadi pada 8 Mei 2024. OJK memiliki alasan mencabut izin PT PAM lantaran terbukti melanggar usaha dalam sektor pasar modal dan tidak mempunyai pegawai. Meski demikian, Yusuf Mansur memberikan tanggapannya terkait pencabutan izin usaha PT PAM. Ini tanggapan Yusuf Mansur. Enggak apa-apa, semua jadi ibadah dan amal soleh dan jadi jariah. Gimana niat? Kan niat sudah dicatat Allah, pengen memajukan ekonomi umat, ekonomi syariah, ujar Yusuf Mansur, dikutip tvnews.com dari Viva Bisnis Jumat 27/9/2024. Kata-katanya masih sangat pencitraan sekali ya teman-teman. Di tengah-tengah kekalutan bisnisnya, di tengah-tengah dugaan penipuan Paytrend ini, dia masih bisa ngomong seperti ini gitu. Dan tidak takut bawa-bawa nama Allah. Bilang bisa jadi jariah. Jariah dari mana? Jariah jariah nipunya gitu. Jariah nyusahinnya. Selama ini yang kami wawancarai orang-orang yang tersangkut dengan Paytrend ini, baik karyawan maupun member yang bergabung yang top up, itu semua bermasalah teman-teman. Karyawannya tidak digaji, bukan sebulan 2 bulan tidak digaji teman-teman, tahunan tidak digaji. Belum lagi member-member titanium yang sudah menyetorkan duit puluhan juta namun tidak mendapatkan manfaat dan duitnya juga tidak bisa diambil kembali. Lalu Yusuf Mansur masih berani mengatakan kalau niat baik ingin memajukan ekonomi syariah, ini malah menguras harta orang miskin teman-teman. Orang susah dibikin tambah susah sama dia, baru masih bisa berkata-kata seperti ini. Ini bagi saya kurang ajar sekali teman-teman. 2. Wan prestasi investasi dan apartemen dari dana patungan jemaah. Yusuf Mansur pernah menjalani bisnis investasi properti dan dananya bernama patungan usaha. Hal itu bertujuan untuk meyakini investor meraup keuntungan dengan nilai maksimal 8% setiap tahun dari bisnis investasi yang diinisiasi Yusuf Mansur pada 2013. Ya, ini Yusuf Mansur ya. Sayangnya Yusuf Mansur mendapat tuntutan perdata atas tuduhan dirinya menggelapkan dana investor pada 2020. Ingat cerita Pak Soeharto yang kemudian berinvestasi sejak tahun 2011-2012. Lalu begitu dia datang di tahun 2023, ini karena Pak Soeharto orang yang gagap teknologi ya, tidak melihat media sosial, jadi tidak tahu video-video yang kami update. Begitu 2023, beliau mendatangi kantor yang dia yakini itu sebagai kantor patungan usaha. Namun apa yang terjadi teman-teman? Tanpa sepengetahuan dari Pak Soeharto yang sudah terlanjur menyetorkan uangnya 10 jutaan, ternyata kantor tersebut sudah tidak beroperasi dan Pak Soeharto sudah dikatakan tidak akan mendapatkan janji yang dikatakan oleh Yusuf Mansur akan mendapat 8% per tahun dari investasinya gitu. Bahkan setelah kasusnya kami angkat, video Pak Soeharto kami upload, itu Yusuf Mansur bisa menghubungi Pak Soeharto melalui telepon dan video call dan juga chat. Lalu kemudian mengembalikan duit dari Pak Soeharto ini gitu. Kalau nggak salah 10 juta dikembalikan. Itu pun berapa kali dikasih gitu. Memang kan, makanya saya bilang bahwa Yusuf Mansur ini banyak merugikan orang. Makanya mungkin karena kasus-kasus ini berentetan dan berderet-deret, membuat warung stick and stick sangat khawatir dan takut sekali gitu. Membuat dirinya terseret-seret dengan nama Yusuf Mansur. Takutnya warung stick and stick ini kena dampak, dijauhi sama pelanggan. Mungkin seperti itu pikirannya ya. Makanya sampai hari ini tidak ada suara dari warung stick and stick. Program tabung tanah yang diwan prestasi. Ustadz Yusuf Mansur kembali mendapat sasaran para investor. Program tabung tanah yang mengamuk. Ia mengamuk untuk mendapat kejelasan hasil pada akhir 2021. Ia harus menghadapi 2 tuntutan hukum. Yang pertama nomor 1366/PDT G/2021 Pengadilan Negeri Tangerang
dan gugatan kedua terdaftar dengan nomor 1391 PDTG 2021 PN Tangerang atas perbuatan melanggar hukum. Ya, ada 3 kasus ini yang dirangkum oleh TV One News ini, dan masih ada beberapa kasus lagi. Salah satunya adalah kasus perumahan Kaisa Al Mansur yang mana ini diduga kuat itu menyeret nama Yusuf Mansur, karena satu keanehan yang sangat nyata ketika lagi ribut-ribut korban-korban perumahan Kaisa Al Mansur ini, tiba-tiba Yusuf Mansur muncul dan berniat untuk bahkan mengatakan secara jelas untuk bertanggung jawab mengembalikan hak-hak para investor, para calon pemilik rumah dari perumahan Kaisa Al Mansur. Bahkan ada video salah seorang pengacara yang menunjukkan surat jaminan gitu, itu atas nama istri Yusuf Mansur, Siti Maimunah. Kan kita jadi bertanya-tanya, kenapa bisa Yusuf Mansur? Kan katanya ini kasusnya Bapak Amanah, Bapak Arab. Kok bisa Yusuf Mansur tiba-tiba muncul mau menggantikan uang-uang mereka ini? Kan kemudian kita bisa berpikir, apakah kemudian Yusuf Mansur, Bapak Amanah di sini hanya sebagai pelaku, hanya sebagai orang-orang teknis di lapangan? Apakah Yusuf Mansur ini mungkin dalangnya? Kenapa kok bisa dia yang ini? Belum lagi kalau kita berbicara Kondote Moyavidi. Jadi sebenarnya masih banyak kasus-kasus yang menyeret nama Yusuf Mansur. Belum kasus-kasus personal. Misalkan Ibu Ana yang dinikahi secara tidak jelas oleh Yusuf Mansur, itu pengakuan Ibu Ana sendiri. Belum lagi Ibu Lestari. Belum lagi Ibu Lestari yang wawancara dia sangat membuat kita terheran-heran gitu, bahwa Yusuf Mansur ini ternyata orangnya luar biasa gitu. Ibu Lestari ini sampai bangkrut dan rungkat karena katanya ya dia sudah kasih semua hartanya ke Yusuf Mansur, namun janji-janji Yusuf Mansur ini tidak dipenuhi sampai hari ini kepada Ibu Lestari gitu, sampai Ibu Lestari mendatangi rumah Yusuf Mansur sendiri. Artinya saya mau katakan bahwa memang banyak kasus-kasus yang menyeret nama Yusuf Mansur ini, dari kasus kelompok di mana itu memakan korban banyak, sampai kasus-kasus perseorangan gitu. Ibu Lestari, Ibu Ana, belum lagi Bapak Matizi yang sering diwawancara oleh JTV di waktu lalu, yang katanya sempat dijanjikan umroh oleh Yusuf Mansur, namun sampai Pak Matizi sudah bikin paspor segala macam, tapi Yusuf Mansur tidak penuhi janjinya gitu. Sampai Pak Matizi ini diumrohkan oleh seorang pengusaha yang dermawan gitu. Artinya apa? Mungkin sudah terlalu banyak kasus yang menyeret nama Yusuf Mansur sehingga membuat pihak warung Stick and Stick ini diam dan tidak berani untuk kemudian mengakui bahwa Yusuf Mansur ini memang bagian dari warung Stick and Stick. Tapi juga warung Stick and Stick tidak bisa berbicara bahwa Yusuf Mansur bukan bagian dari warung Stick and Stick, karena mungkin memang Yusuf Mansur ini bagian dari warung Stick and Stick. Makanya saya katakan bahwa ini diamnya warung Stick and Stick menunjukkan bahwa mereka takut nama Yusuf Mansur membuat citra dari warung Stick and Stick ini menjadi jelek, sehingga mungkin akan ditinggalkan oleh para pelanggan dan konsumen. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos. Tetap boykot warung Stick and Stick Yusuf Mansur.